Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem imun. Nah, kelompok kami ini terdiri dari Amalia Vitasari, Indah Fauzia, Sapina Nurul Alfianti, dan saya sendiri Zahra Aziza. Boleh next. Nah, untuk yang pertama itu, apa sih sistem imun itu? Sistem imun atau sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Nah, substansi asing ini disebut imunogen atau antigen. Nah, substansi asing terbagi atas substansi asing berasal dari luar tubuh atau eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Untuk yang kedua itu ada substansi asing dari dalam tubuh. Dapat berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem imun. Nah, yang pertama itu untuk melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, untuk menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsi yang kedua itu untuk menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak atau debris sel untuk perbaikan jaringan. Dan fungsi yang ketiga itu untuk mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Nah, selanjutnya ada sistem imun bawaan dan adaptif. Boleh next. Nah, sistem imun bawaan itu merupakan proses perlindungan awal terhadap zat asing, seperti dinding sel bakteri atau protein asing. Sistem imun bawaan tidak membutuhkan paparan terhadap zat asing tersebut sebelumnya, ya, dan memiliki respon yang sama terhadap semua pencetus atau yang bersifat tidak spesifik. Sistem respon yang sama terhadap semua sistem imun ini berfungsi mencegah untuk masuknya mikroba dan secara cepat mengeliminasi mikroba yang berhasil masuk ke jaringan. Sistem imun bawaan ini tidak dapat membentuk sel memori. Nah, pertahanan melawan agen-agen infeksius yang berhasil menahan sistem imun bawaan merupakan tugas daripada sistem imun adaptif. Sel-sel pada sistem imun adaptif memiliki reseptor secara spesifik, tidak hanya mengenali zat-zat diproduksi oleh mikroba, namun juga molekul non-infeksius. Zat yang dikenali oleh sistem imun ini disebut antigen. Bagian dari antigen yang dapat direspon oleh sistem imun disebutnya epitop. Epitop antigen ini dapat berasal dari jaringan sendiri dan juga dari jaringan asing. Boleh next. Nah, sistem imun adaptif ini terbagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas yang mediasi sel. Imunitas humoral dimediasi oleh antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodinya itu berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi dengan cara mengeliminasi mikroba ekstraseluler, tetapi tidak dapat mencapai mikroba yang telah hidup dan memultiplikasi di dalam sel. Pertahanan untuk melawan mikroba intraseluler dapat dicapai melalui imunitas yang diperantarai oleh sel limfosit. Nah, ini pembagiannya yang sistem imun itu terbagi menjadi dua. Nah, boleh di next. Baik, selanjutnya ada sistem imun spesifik dan juga non-spesifik. Nah, sistem imun non-spesifik ini atau innate immune system merupakan sistem imun yang sudah ada sejak diri kita lahir dan merupakan komponen normal dalam tubuh. Sedangkan sistem imun spesifik atau adaptive immune system merupakan sistem imun yang dibentuk oleh tubuh setelah terpapar oleh suatu zat asing tertentu. Nah, sistem imun non-spesifik ini atau innate immune system berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Sistem ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu dan telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Nah, mekanisme pertahanan ini berperan sebagai garis pertahanan pertama dan penghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak.
Nah, untuk sistem imun non-spesifik ini, pertahanan terdepan pada sistem imun alaminya atau non-spesifik ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pertahanan fisik atau mekanik. Contohnya itu dari kulit, selaput lendir, silia, saluran napas, batuk, dan bersin. Itu merupakan bentuk pertahanan dari tubuh secara fisik atau mekanik. Lalu yang kedua ada pertahanan biokimia, yaitu seperti pH asam keringat, sekresi sebaceus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lizozim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu, enzim saliva, asam lambung, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada pertahanan humoral, yaitu terdiri atas jumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Lalu yang keempat ada pertahanan seluler, contohnya seperti fagosit, sel NK, sel mast, dan eosinofil yang berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Lalu selanjutnya ada sistem imun spesifik atau adaptif imun sistem, merupakan sistem pertahanan yang sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Untuk menghancurkan benda asing yang berbahaya bagi tubuh, sistem imun spesifik dapat bekerja tanpa bantuan dari sistem imun non-spesifik. Nah, sistem imun spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik humoral dan sistem imun seluler. Sistem imun spesifik humoral itu pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral ini yaitu limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, lalu berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi adalah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksinnya. Lalu yang kedua ada sistem imun seluler. Pada imun seluler, sel T akan mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel TC untuk memusnahkan sel terinfeksi. Sel T berasal dari sel asal yang sama seperti sel B, yaitu pada orang dewasa sel T ini dibentuk di dalam sumsum tulang, tetapi proliferasi dan diferensiasinya terjadi di dalam kelenjar timus. Namun 90-95% dari semua sel T dalam timus tersebut mati dan hanya 5-10% menjadi matang dan meninggalkan timus untuk masuk ke dalam sirkulasi. Nah, selanjutnya ada antibodi. Boleh di next. Nah, antibodi atau rangsangan terhadap sel-sel tersebut terjadi apabila ke dalam tubuh terpapar suatu zat yang oleh sel atau jaringan tadi dianggap asing. Konfigurasi asing ini dinamakan antigen atau imunogen, dan proses serta fenomena yang menyertainya disebut dengan respon imun, yang menghasilkan suatu zat yang disebut dengan antibodi. Jadi, antigen atau imunogen merupakan potensi dari zat-zat yang dapat menginduksi respon imun tubuh yang dapat diamati baik secara seluler maupun humoral. Dalam keadaan tertentu atau patologik, sistem imun tidak dapat membedakan zat asing atau non-self dari zat yang berasal dari tubuhnya sendiri, sehingga sel-sel dalam sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya sendiri. Kejadian ini disebut dengan autoantibodi. Kemudian ada jenis-jenis antibodi. IgA, antibodi IgA merupakan jenis antibodi yang paling umum ditemukan di dalam tubuh dan terlihat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Di dalam tubuh, antibodi IgA banyak ditemukan di lapisan mukosa atau selaput lendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. IgA juga banyak ditemukan pada cairan tubuh seperti air liur, dahak, air mata, cairan vagina, dan ASI. Kemudian IgE atau imunoglobin E ditemukan di daerah dalam jumlah yang sedikit. Namun jumlah antibodi IgE akan meningkat ketika tubuh mengalami reaksi peradangan akibat alergi. Secara medis, pemeriksaan antibodi IgE dilakukan untuk melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi, melepaskan histamin dari basofil dan sel mast. Kemudian ada IgD, antibodi paling minoritas di dalam tubuh. IgD memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Kemudian mengenali antigen pada sel B,
Meskipun demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan serum darah. Boleh di next. Kemudian ada imunoglobin G. Antibodi IgG ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Ketika antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, sel-sel darah putih akan mengingat antigen tersebut dan membentuk antibodi IgE untuk melawannya. Jika antigen tersebut kembali masuk ke dalam tubuh atau menyerang tubuh, sistem kekebalan tubuh akan mudah mengenali dan melakukan perlawanan karena antibodi yang sudah terbentuk lebih dulu. Kemudian ada IgM. Imunoglobin jenis ini diproduksi saat tubuh Anda terkena infeksi bakteri dan virus baru untuk pertama kali. IgM adalah lini pertahanan pertama tubuh dalam menghadapi infeksi. Pada saat tubuh merasakan adanya serangan bakteri dan virus, tingkat IgM dalam tubuh akan meningkat dalam waktu singkat. Tingkat imunoglobin M akan perlahan menurun ketika IgG datang memberikan bantuan dan perlindungan jangka panjang. Boleh di next. Kemudian ada fungsi antibodi, di mana antigen berikatan dengan antibodi. Yang pertama itu dapat mengaktifkan limfosit B, yang kedua itu bertindak sebagai opsonin, yang ketiga itu menyebabkan penggumpalan antigen dan inaktivasi toksin bakteri, kemudian meningkatkan fagositosis, kemudian yang keempat ada mengaktifkan sel sitotoksik, kemudian yang lima memicu degranulasi sel mas, dan yang keenam dapat mengaktifkan komplement. Boleh di next. Kemudian bagaimana antibodi membantu menghilangkan mikroba yang menyerang tubuh? Nah, antibodi secara fisik menghambat antigen melalui pertama itu ada netralisasi, di mana antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen dan menjadikannya tidak berbahaya, sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus-tubulus ginjal. Kemudian yang kedua itu ada aglutinasi atau penggumpalan sel antigen dan presipitasi atau kompleks antigen antibodi yang larut terlalu besar untuk tetap berada di dalam larutan, di mana prosesnya antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen-antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna, dan dijadikan tidak berbahaya. Kemudian antibodi juga dapat memperkuat respon imun bawaan dengan yang pertama itu mengaktifkan sistem komplement. Dengan cara pada molekul komplement C1 yang tidak aktif akan mengikat dengan antibodi. Nah, kemudian sel asing antigenik seperti bakteri yang menyerang diaktifkan dengan mengikat antibodi yang terikat oleh antigen. Kemudian mengarah ke pembentukan C5-C9 pada kompleks membran attack. Kemudian proses tersebut dapat membentuk lubang pada sel asing dan selanjutnya terjadilah lisis atau pecahnya sel. Bisa terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan fagositosis dengan bertindak sebagai opsonin, di mana prosesnya antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme atau antigen sebagai opsonin sehingga antigen tersebut dapat difagosit dan dihancurkan oleh neutrofil. Dan terakhir, antibodi dapat memperkuat respon imun bawaan dengan merangsang sel pembunuh atau killer cell. Boleh di next. Kemudian ada gangguan pada sistem imun. Yang pertama itu ada lack of response atau imunodefisiensi. Gangguan imunodefisiensi membuat tubuh penderitanya tidak mampu melawan infeksi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan penanganannya pun perlu disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Imunodefisiensi adalah kondisi ketika sistem imun melemah atau tidak berfungsi dengan baik dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi ini dapat ditandai dengan beberapa hal, seperti tubuh tidak mampu memproduksi antibodi hingga sel darah putih atau limfosit yang tidak berfungsi secara normal. Nah, imunodefisiensi primer ditandai dengan gangguan sistem imun yang dialami sejak lahir. Sementara itu, imunodefisiensi sekunder umumnya disebabkan oleh berbagai gangguan kesehatan seperti HIV atau AIDS, HIV atau Human Immunodefficiency Virus atau adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Kemudian ada penyakit autoimun seperti myasthenia gravis dan lupus. Kemudian ada malnutrisi atau gizi buruk, kanker, misalnya leukemia dan limfoma. Kemudian ada gangguan kesehatan kronis seperti diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan hepatitis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, gangguan pada sistem imun selanjutnya itu ada incorrect response atau penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Nah, penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh Anda, dan malah menanggapinya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel-sel yang sehat. Nah, penyakit autoimun itu pertama ada rematik. Nah, rematik atau radang sendi ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Pada penyakit ini, sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi. Alhasil, sel imun menyerang sendi dan menimbulkan peradangan, pembekakan, dan nyeri. Yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 1. Nah, jenis penyakit autoimun ini itu disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Nah, akibatnya itu tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Penyakit yang ketiga itu ada multiple sclerosis atau MS. Yang keempat itu ada sklerosis ganda, dan yang terakhir itu ada rheumatoid arthritis. Boleh di next. Selanjutnya, gangguan pada sistem imun itu ada overactive respon atau alergi hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Nah, kondisi ini sangat umum terjadi, tetapi bisa juga berakibat fatal bila terjadi berulang kali atau tidak segera ditangani. Nah, pada dasarnya, sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang berpotensi membahayakan tubuh. Namun, sistem ini terkadang keliru atau bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, kondisi ini itu disebut sebagai hipersensitivitas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis reaksi hipersensitivitas. Ada 4. Nah, yang pertama itu ada reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, sama dengan alergi dan biasa disebut reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Nah, disebut cepat karena respon tubuh muncul dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar alergen. Nah, terjadi ketika antibodi imunoglobulin E atau IgE melepas zat kimia histamin ketika bertemu alergen. Nah, hal ini kemudian memicu reaksi alergi ringan hingga berat. Ada beberapa gejala hipersensitivitas tipe 1, antara lain urtikaria atau biduran, angioedema, rinitis, asma, dan anafilaksis. Nah, selanjutnya itu ada reaksi hipersensitivitas tipe 2, disebut juga reaksi hipersensitivitas sitotoksik, yaitu kondisi saat sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Nah, reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau IgG, atau imunoglobulin M atau IgM. Hipersensitivitas tipe 2 ini dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contoh dari reaksi hipersensitivitas jenis ini adalah anemia hemolitik autoimun, penolakan transplantasi organ, dan penyakit Hashimoto. Nah, selanjutnya itu ada reaksi hipersensitivitas tipe 3. Disebut juga penyakit kompleks imun. Nah, kondisi ini terjadi ketika antibodi dan antigen bergabung menjadi satu di bagian tubuh tertentu, misalnya pembuluh darah di kulit, di ginjal, dan di sendi, hingga menyebabkan peradangan atau kerusakan lokal. Nah, reaksi hipersensitivitas tipe 3 ini umumnya muncul 4-10 hari setelah tubuh terpapar antigen. Contoh penyakit hipersensitivitas 3 yaitu ada lupus, glomerulonefritis, dan rheumatoid arthritis. Nah, reaksi yang keempat itu ada reaksi hipersensitivitas tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe lambat, karena reaksinya relatif lebih lama dibandingkan dengan tipe hipersensitivitas lain.
pada tipe hipersensitivitas 4 yang berperan dalam menyebabkan reaksi alergi adalah sejenis sel darah putih yang disebut sel T. Contoh hipersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak, berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan, dan sindrom Stevens-Johnson. Boleh next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.